Ya pemirsa, sekarang kita bahas tuntutan untuk Eliezer ya. Dengan peran eksekutor penembakan Joshua dituntut 12 tahun penjara dipotong masa penahanan pemirsa. Ini yang kemudian menuai protes dari masyarakat yang dianggap bahwa tuntutan ini sangat berat pemirsa. Diharapkan mungkin lebih ringan daripada 12 tahun penjara. Ada hal yang memberatkan menurut jaksa mulai dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa pastinya dan secara sadar tanpa ragu untuk menembak Joshua. Sementara hal yang meringankan juga ada di mana bersaksi, ia bekerja sama, bahkan juga menyesali perbuatannya, tidak pernah melanggar hukum. Prof. Muzakir, sekarang saya minta tanggapannya untuk Eliezer 12 tahun penjara. Ini tepat tidak? Jadi kalau menilai lamanya tuntutan yang diajukan oleh jaksa itu dilihat dari konteks para pelaku yang lain ya, tidak dalam konteks dia sendiri lebih dahulu gitu ya. Jadi kalau dalam konteks pelaku yang lain itu kalau dibikin tadi ada berat ringannya terlalu jauh seperti itu, ini yang untuk tuntutan Eliezer itu seberapa sesungguhnya penilaiannya gitu. Nah, untuk menilai itu bandingannya dengan pelaku yang lain ya, tidak dengan normanya ya. Pelaku yang lain itu seberapa gitu. Kalau pelaku yang lain itu mereka semuanya itu 8 tahun, ini punya kontribusi sebagai justice kolaborator yang seharusnya di bawah mereka gitu. Seharusnya ya, di bawah mereka gitu. Karena apa? Karena rata-rata mereka sudah 8 tahun semuanya. Nah, kalau tiba-tiba dia naik menjadi 12 tahun, ini tanda tanya gitu. Nah, kontribusi mereka itu seharusnya Eliezer itu dihukum berapa sih menurut jaksa, sehingga dengan pengurangan sebagai justice kolaborator, lahirlah angka 12 gitu. Nah, ini yang belum terjawab secara dipahami secara publik itu Baik, di mana letaknya gitu. baik, Mestinya kalau menurut pendapat saya baik Prof. gradasinya itu ya gambarannya begitu. Oke, baik. Mas Ibnu, bagaimana? Ya, pertama kita harus tetap menghormati tuntutan jaksa ya, karena dia tetap memandang bahwasannya Eliezer sebagai seorang manusia juga memiliki kehendak bebas. Dia bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk begitu. Tapi juga di satu sisi keadaannya Eliezer itu dia sebagai seorang anggota BRIMOB pangkat terendah begitu yang menerima perintah dari seorang jenderal. Nah, saya rasa inilah polemik ya mungkin ya, suasana yang ditangkap oleh JPU dan itulah pada akhirnya dikeluarkan dalam bentuk 12 tahun penjara tersebut. Sekiranya kalau melihat posisi dari justice collaborator dengan tuntutan 12 tahun ini, mungkin nggak sih kalau hakim nanti akan memutus lebih ringan daripada tuntutan jaksa? Iya, sangat mungkin karena Akan ada pertimbangan lagi. tidak terikat kan, putusan hakim itu tidak harus terikat dengan tuntutan jaksa, dia bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi, bahkan juga mungkin confirm atau sama dengan tuntutan jaksa. Oke, baik. Mungkin terakhir Mas Ibnu, sekiranya apa yang sudah diberikan dari jaksa penuntut umum, tuntutan terhadap 5 terdakwa, ini sudah maksimal upaya hakim untuk menghadirkan konstruksi hukum, bahkan memberikan kesimpulan dari tuntutan ini? Maksud Maksudnya, saya jaksa. iya, jaksa penuntut umum ya kita tidak bisa mengatakan dia tidak cakap hukum lah ya, dia sudah Ya. mengerti hukum dan masyarakat sendirilah yang pada akhirnya menilai ya Baik. bagaimana kualitas argumentasi dan penalaran daripada penuntut umum melalui tuntutan pidana dimaksud. Baik, terakhir singkat saja Prof. Muzakir, bagaimana? Apakah memang sudah semaksimal jaksa memberikan tuntutan ini dan sekiranya nanti apa yang akan menjadi vonis dari keputusan hakim pada akhirnya? Ya, saya ingin menyampaikan begini. Kita harus memahami sistem di kejaksaan gitu. Yang menuntut itu sebenarnya bukan jaksa yang ada dalam sidang itu. Karena dia harus mengajukan rentut kepada Kejaksaan Agung gitu. Jadi kalau perkara-perkara yang memperoleh perhatian publik, rentutnya kepada Kejaksaan Agung gitu. Bukan dia sendiri yang menentukan dengan seluk-beluk yang ada dalam sidang, emosi dan sebagainya, bukan. Tapi nanti akan laporannya kepada rentutnya kepada Kejaksaan Agung. Nah, pertanyaannya adalah kalau melihat jaksa di lapangan tadi dinilai bahwa kurang ya semacam lah kurang cerdas, kurang macam-macam, bisa dipahami. Tapi dalam konteks bahwa sistem kejaksaan itu tuntutan itu ada di Kejaksaan Agung, sehingga dengan demikian rentut ada di sana, dari sana dia akan diomongkan atau disampaikan dalam sidang pengadilan. Baik. Jadi
kita harus memahami itu juga gitu, tidak kepada jaksa yang ada di Baik. ruang sidang itu. Begini. Baik. Terima kasih Prof. Muzakir, kita tetap hargai pemirsa apa yang sudah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan untuk 5 terdakwa. Kita akan tunggu nanti proses persidangan selanjutnya, bahkan untuk esok masih ada kasus atau sidang obstruction of justice. Mas Ibnu, terima kasih banyak atas waktunya. Ini bukan menjadi akhir pemirsa, belum ada vonis di sini, masih akan terus berlangsung persidangannya.